Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan rahmat Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada Atha ibn Abi Rabah. Kata beliau, "Ala urika imra'atan min ahli jannah." Wahai Atha, maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita yang dimana dia adalah penghuni syurga? Qultu bala. Maka aku pun mengatakan tentu, kata Atha. Kemudian Abdullah ibnu Abbas mengatakan, hadhil mar'atus sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wanita syurga itu adalah wanita yang berkulit hitam, di mana dahulu dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, inni usra wa inni atakasyafu fada Allah alaihi. Di wanita itu mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguhnya aku ini mengalami penyakit ayan, epilepsi. Maka, dan ketika aku sedang tertimpa ayan atau epilepsi, itu satu penyakit yang menjadikan orangnya kejang-kejang, gak sadarkan diri. Maka wanita itu mengatakan, ketika aku sedang tertimpa ayan itu, ya Rasulullah SAW, auratku terbuka. Maka doakan aku kesembuhan. Kemudian Nabi SAW bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika engkau hendak, jika engkau mau, maka engkau bersabar saja dan engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afihaki. Namun kalau engkau berkehendak lain, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyembuhkanmu. Qalat asbir. Maka wanita itu pun mengatakan, aku lebih memilih sabar ya Rasulullah. Jadi wanita ini lebih memilih bersabar dengan penyakitnya, dengan mengharapkan kemudian surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesabarannya terhadap penyakit tersebut. Kemudian wanita itu pun mengatakan, fa inni atakasyafu fada'ullaha alla atakasyafa fada'ala. Kemudian wanita itu berkata, ya Rasulullah SAW, saya ketika tertimpa ayan itu terkadang aurat saya terbuka. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar ketika saya tertimpa ayan, aurat saya jangan sampai terlihat. Maka Nabi SAW pun mendoakan wanita tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, menunjukkan kepada kita bahwasanya derajat kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dilihat dari warna kulitnya, tidak dilihat dari paras dan rupanya, akan tetapi dilihat dari bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini Abdullah ibn Abbas mengatakan, ya wanita ini adalah seorang wanita yang berkulit hitam, tapi karena dia adalah seorang bertakwa kepada Allah, bersabar ketika tertimpa musibah, maka dia pun ditetapkan sebagai penghuni surga. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu cara seseorang untuk bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah, untuk bisa meraih bahkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan bersabar. Dia bersabar ketika tertimpa musibah, khususnya penyakit, seperti sabarnya wanita ini. Ya, dia diberi pilihan oleh Nabi SAW untuk bersabar dan dia akan dapat surga, dan itu yang dia utamakan. Maka dengan bersabarnya ini dia pun ya dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang seorang hamba itu belum bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena amal soleh yang dia lakukan. Maka dengan bersabar itulah kemudian bisa menjadikan dia menggapai derajat yang tinggi tersebut. Kemudian faedah yang lainnya dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu hal yang paling berharga yang ada pada diri seorang wanita adalah rasa malu. Lihat wanita yang disebutkan dalam hadis ini, padahal auratnya tersingkap dalam kondisi tidak sengaja karena sedang tertimpa penyakit ayan. Namun hal tersebut sangat memberatkan dirinya,
sehingga dia minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai ketika sedang tertimpa ayan itu kemudian auratnya tersingkap sehingga terlihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu ciri wanita-wanita penghuni surga adalah mereka yang selalu menjaga auratnya. Menjaga auratnya jangan sampai kemudian terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Faedah yang lainnya dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita, pada dasarnya seorang itu ketika tertimpa penyakit, dia dianjurkan untuk berobat. Di salah satu ikhtiar dan bentuk tawakal seseorang ketika tertimpa penyakit adalah dia diperintahkan untuk berobat dari penyakitnya tersebut. Namun ada kondisi-kondisi yang seorang itu diperbolehkan untuk meninggalkan berobat. Sebagaimana ini dikatakan oleh beberapa para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan hadis tersebut, yaitu hadis yang kita bahas ini, menjelaskan keutamaan orang yang bersabar ketika tertimpa penyakit ayan. Juga terkandung pelajaran bahwa orang yang bersabar terhadap cobaan dunia, maka itu memudahkan dia mendapatkan surga. Orang yang menahan rasa sakit yang berat lebih utama daripada orang yang mengambil rukhsah atau keringanan, dengan catatan ini bagi yang mampu menahan rasa sakitnya. Kemudian kata beliau, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh bagi seseorang untuk memilih tidak berobat. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu, walaupun pada dasarnya seorang itu tetap diperintahkan untuk berobat, dan itu salah satu bentuk dari ikhtiar dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian faedah yang lainnya juga dari hadis ini adalah tentang anjuran untuk bertawassul dengan doanya orang-orang saleh yang masih hidup. Ya, kita lihat wanita ini ketika tertimpa penyakit, beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan kepada beliau. Begitu pula kita di sekarang ini, di zaman sekarang ini, tatkala kita tertimpa musibah misalnya, tertimpa penyakit atau semacamnya, maka kita dianjurkan datang kepada orang-orang yang saleh yang masih hidup. Ya, kita mohon atau minta kepada dia agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan kita dari penyakit yang sedang kita alami. Dan demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.